Selamat pagi. Oke, hari ini kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu materi 4 yang akan membahas tentang pembuatan kalimat yang baik dan benar dalam sebuah penulisan laporan. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran secara utuh, di mana pikiran yang utuh itu dapat diekspresikan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Nah, jika dalam bentuk lisan, kalimat akan ditandai dengan adanya intonasi. Sedangkan dalam bentuk tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik atau tanda seru atau tanda tanya. Dari sudut kelengkapan pikiran, kalimat biasanya minimal terdiri atas predikat dalam suatu pernyataan, selain ditentukan pula oleh bagaimana situasi pembicaraannya. Jadi penulis itu sering tidak memperhatikan kalimat yang dibuatnya, sehingga kalimat itu tidak memenuhi kaidah pembuatan kalimat yang benar. Nah, dalam hal ini penulis hendaknya memiliki wawasan bahasa Indonesia yang memadai agar ia dapat menghasilkan sebuah pelaporan atau sebuah penulisan yang memiliki kalimat yang gramatikal, baik dalam komunikasi secara lisan maupun secara tulisan. Nah, di dalam penulisan laporan, khususnya tulisan ragam ilmiah, penulis dituntut untuk memiliki kemampuan dalam penyusunan kalimat baku dan kalimat efektif, di mana kebakuan kalimat itu ditandai oleh adanya penerapan kaidah atau norma kalimat bahasa Indonesia baku. Sedangkan keefektifan kalimat ditandai oleh ketepatan kalimat untuk mewakili gagasan penulis dan sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepat dalam pikiran pembacanya. Persyaratan pokok yang perlu diperhatikan dalam penentuan sebuah pernyataan berupa kalimat atau bukan itu ada dua. Yang pertama adanya unsur predikat dan yang kedua permutasi unsur kalimatnya. Nah, kedua ini dapat dijadikan sebagai alat untuk mengetes sebuah pernyataan. Nah, untuk menentukan predikat sebuah kalimat, dapat dilakukan pemeriksaan terhadap verba dalam untaian kata yang bersangkutan. Contohnya begini, anak itu belajar. Contoh yang kedua, orang itu menulis surat. Nah, jadi pada contoh yang pertama terdapat verba belajar dan pada contoh yang kedua itu terdapat verba yang menulis. Seperti penjelasan sebelumnya di atas tadi, kalimat terdiri atas unsur-unsur kalimat seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, masing-masing unsur tersebut memiliki ciri-ciri tersendiri yang membedakan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain. Contohnya, seperti unsur subjek itu, penentuan subjek itu dapat dilakukan dengan mencari jawaban atas pertanyaan apa dan siapa yang dinyatakan dalam kalimat. Kemudian untuk unsur predikatnya itu jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana, dan biasanya untuk unsur predikat ini adalah unsur utama di samping dengan subjek kalimatnya tadi. Kemudian untuk unsur objek itu merupakan unsur kalimat yang diperlawankan dengan subjeknya atau langsung berada di belakang predikatnya. Nah, biasanya unsur objek ini dapat menjadi subjek dalam kalimat pasifnya. Kemudian ada juga pelengkap, unsur pelengkap, di mana unsur pelengkap ini menempati posisi belakang dari predikat. Dapat juga didahului pada posisi preposisi. Nah, tetapi unsur pelengkap ini tidak bisa menjadi subjek dalam kalimat pasif. Sedangkan untuk unsur keterangan ini merupakan unsur kalimat yang memberikan yang memberikan suatu informasi lebih lanjut tentang sesuatu yang dinyatakan dalam kalimatnya. Oke,
Jadi kalimat itu berfungsi sebagai sarana pembawa gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis naskah, di mana gagasan itu sering pula disebut sebagai gagasan utama kalimat atau topik kalimat. Nah, gagasan utama kalimat ini akan melebur ke dalam unsur-unsur yang tadi dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangannya yang secara tradisional disebut sebagai subjek dan predikat. Jadi, menurut dari Krida Laksana, ini membatasi subjek itu sebagai gatra yang menandai apa yang dinyatakan oleh pembicara. Sedangkan predikat merupakan gatra yang menjelaskan dari yang dibicarakan. Oke, nah di sini ada perumusan dalam pembuatan sebuah kalimat. Untuk kesatuan tunggal itu terdiri dari subjek, predikat, bisa ditambah atau tanpa objek, pelengkap, atau keterangan. Sementara itu, bangun kalimat juga dimungkinkan diisi oleh lebih dari satu subjek atau predikat. Nah, kalimat yang memiliki lebih dari satu gatra subjek dan predikat ini disebut kalimat berkesatuan majemuk, di mana perumusan untuk kalimat yang majemuk itu majemuk setara ya, itu terdiri dari subjek di awal, subjek pertama ditambah dengan predikat pertama, bisa ditambah objek atau tidak, bisa juga ditambah pelengkap atau keterangan. Kemudian yang membedakan majemuk setara ini ada kata penghubungnya. Nah, setelah kata penghubung itu diikutin oleh subjek kedua, predikat kedua, kemudian diikuti juga atau bisa juga tidak diikutin oleh objek, pelengkap, dan keterangannya. Nah, ini untuk majemuk setara. Sedangkan untuk majemuk bertingkat ini ada perumusannya seperti yang pertama itu ada subjek pertama diikutin oleh predikat pertama, kemudian diikutin oleh objek. Nah, objeknya ini bisa berupa kata penghubung langsung diikuti dengan subjek kedua dan predikat kedua. Atau model yang kedua untuk majemuk bertingkat itu terdiri dari subjek yang pertama. Nah, subjek yang pertama ini langsung diawali dengan kata penghubung yang diikuti dengan predikat kedua. Nah, setelah itu diikuti dengan predikat pertamanya. Atau model untuk majemuk bertingkat yang ketiga itu seperti subjek yang pertama diikuti oleh predikat yang pertama, kemudian diikuti oleh keterangan. Nah, kemudian diikuti lagi keterangan yang kedua, di mana keterangan yang kedua ini berisi tentang kata penghubungnya, diikuti oleh predikatnya yang kedua. Oke, jadi ini merupakan model-model atau perumusan struktur dalam pembuatan kalimat, baik itu kalimat tunggal, kalimat majemuk setara, maupun kalimat majemuk bertingkat. Oke, kita masuk ke kalimat efektif. Nah, pakar bahasa seperti Keraf maupun Ridwan dan kawan-kawan, Arifin dan Semi itu menyatakan bahwa kalimat efektif itu adalah kalimat yang dapat menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulisnya. Jadi dalam batasan tersebut tampak jelas bahwa gagasan di dalam penulis dan kawan-kawan menjadi inti batasannya. Ada 6 ciri utama untuk kalimat efektif dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu kesatuan gagasan. Terus yang kedua kepaduan. Yang ketiga kesejajaran dan paralelisme. Yang keempat adalah penekanan. Yang kelima kehematan. Dan yang keenam adalah variasi. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kesatuan gagasan. Setiap kalimat itu harus menunjukkan adanya kesatuan gagasan yang ditandai oleh
adanya suatu ide tunggal, di mana kesatuan gagasan itu diwakili oleh subjek dan predikat di dalam kalimatnya. Jadi untuk kalimat itu harus mengandung subjek dan predikat yang menunjukkan kelengkapan informasi kalimat tersebut. Ya, berikut adalah dua contoh untuk kesatuan gagasan yang efektif dan kurang efektif. Yang pertama, tahun ini merupakan tahun terakhir kuliahnya. Ini merupakan efektif karena jelas di sini untuk subjeknya adalah tahun. Sedangkan yang kurang efektif pada tahun ini merupakan tahun terakhir kuliahnya. Di sini ada kata pada yang diikutin oleh subjek yang tidak terlalu efektif. Jadi subjeknya hanya pada satu kata yaitu pada tahun. Pada satu kata yaitu tahun. Kemudian untuk kalimat yang kedua, contoh yang kedua, untuk kalimat efektifnya, desa tempat saya ber-KKN sangat terisolasi. Sedangkan yang kalimat kurang efektifnya, desa di mana saya ber-KKN sangat terisolasi. Jadi di sini untuk yang kalimat efektifnya sangat jelas untuk subjek dan predikatnya. Desa tempat saya ini merupakan kalimat yang efektif. Nah, akan kurang efektif jika kalimatnya berbentuk desa di mana saya. Oke, kelihatan ya perbedaannya. Oke, kemudian untuk yang kedua adalah kepaduan, di mana setiap kalimat itu harus disusun dengan koherensi atau kepaduan yang baik dan kompak antar unsurnya, antar subjek dengan predikatnya. Nah, kepaduan ini dibatasi sebagai hubungan yang timbal balik yang jelas di antara unsur-unsur atau kata atau kelompok kata yang membentuk kalimat itu. Contohnya, ada kalimat efektifnya, setelah selesai melakukan kegiatannya, pembaca dapat menangkap dan merasakan ide-ide yang dikemukakan oleh pengarang buku itu. Sedangkan kalimat akan menjadi kurang efektif jika pembaca setelah selesai melakukan kegiatannya, pembaca dapat menangkap dan merasakan ide-ide yang dikemukakan oleh pengarang. Nah, di sini ada perbedaan di awal dari kalimat antara kalimat yang efektif dengan kalimat yang kurang efektif. Ya, bisa kalian teliti bahwa terdapat susunan unsur subjek dan predikat yang menjadi tidak timbal balik atau tidak padu dengan baik dan kompak antar unsur predikat dan subjeknya. Oke. Kita masuk yang ketiga yaitu kesejajaran dan paralelisme, di mana paralelisme itu berarti menempatkan gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur atau konstruksi gramatikal yang sama. Jadi, jika salah satu gagasan ini ditempatkan dalam struktur kata benda, kata atau kelompok kata yang lain yang memiliki gagasan sejajar juga ditempatkan dalam fungsi dan struktur yang sama, yaitu juga kata benda. Jadi dengan demikian kata kerja disejajarkan dengan kata kerja yang lain. Kemudian afiks verbal aktif juga disejajarkan dengan afiks verbal aktif dan seterusnya. Jadi terdapat kesejajaran unsur subjek dan predikat dalam kalimat tersebut. Nah, berikut contohnya untuk kalimat yang efektif dan kurang efektif. Di sini pada contoh kalimat efektif ada contohnya yang pertama, penghapusan pangkalan asing dan penarikan pasukan asing di kawasan ASEAN mendapat perhatian PBB. Di sini terdapat kesejajaran antara penghapusan dengan penarikan, di mana unsurnya ini sejajar karena diawali dengan awalan peng yang mengartikan dilakukannya secara tindakan. Sedangkan kalimat akan menjadi kurang efektif jika seperti ini. Penghapusan pangkalan asing dan ditariknya pasukan asing
di kawasan ASEAN mendapat perhatian PBB. Di sini kurang efektif karena tidak ada kesejajaran antara kata penghapusan dan ditariknya. Oke, jelas ya. Kemudian yang keempat itu adalah masalah penekanan. Jadi inti pikiran yang terkandung di dalam setiap kalimat harus dibedakan dengan sebuah kata yang dipentingkan. Jadi kata yang dipentingkan harus mendapat tekanan atau harus lebih ditonjolkan dari unsur-unsur yang lain. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan pengubahan posisi kata di dalam kalimat, yaitu kata yang dipentingkan itu diletakkan pada awal kalimat atau pengulangan kata yang berfungsi sebagai tumpuan inti pikiran kalimat atau urutan pikiran yang logis atau pemakaian partikel penegasnya. Contohnya seperti berikut. Pesta Kesenian Bali 10, Pesta Kesenian Bali 10 diresmikan oleh Wakil Presiden. Ini bisa diubah strukturnya dari subjek predikatnya menjadi berbeda tetapi memiliki penekanan yang sama pada suatu kegiatan. Atau contoh yang keduanya, Wakil Presiden meresmikan Pesta Kesenian Bali ke-10. Nah, jadi antara contoh yang pertama dengan contoh yang kedua, kita bisa melihat bahwa akan ditekankan pada Pesta Kesenian Bali ke-10. Walaupun dia ditempatkan di awal maupun di akhir, kita sebagai pembaca akan mengetahui bahwa di sini yang ingin ditekankan adalah Pesta Kesenian Bali ke-10 tersebut. Oke, kemudian yang kelima mengenai kehematan dalam sebuah kalimat. Nah, setiap kalimat yang digunakan dalam penulisan laporan itu hendaknya memperhatikan kehematan. Kehematan di sini artinya adalah keekonomisan dalam penggunaan kata. Kehematan ini dapat dilakukan dalam pemakaian kata atau frasa atau kelompok kata ya, atau bentuk lainnya yang dianggap tidak perlu. Contohnya seperti yang tertera, ada kalimat efektif dan kurang efektifnya. Kalimat efektifnya dalam kehematan kata yaitu anak tetangga saya sudah diwisuda tahun lalu. Akan menjadi kurang efektif jika anak dari tetangga saya sudah diwisuda tahun lalu. Jadi di sini ada kata yang dari yang menjadikan kalimat tersebut menjadi kalimat yang kurang efektif yang seharusnya dapat ditanggalkan. Oke, kemudian yang keenam itu adalah variasi, di mana variasi merupakan upaya untuk penganekaragaman bentuk bahasa agar tetap terpelihara minat dan perhatian pembacanya, misalnya dengan mengadakan variasi sinonim kata, panjang pendek kata, dan struktur kalimat, baik aktif maupun pasifnya. Dengan variasi diharapkan dapat terwujud kesegaran dalam pemakaian bahasa. Nah, berikut ada contohnya untuk kalimat yang bervariasi dan kalimat yang tidak bervariasi. Untuk kalimat yang bervariasi, contohnya seorang pakar walet menyetujui bahwa alasan penggunaan sarang walet imitasi lebih ditekankan pada aspek keamanan. Nah, di sini akan menjadi bervariasi ketika kata menyetujui ini dipadukan dengan kata lebih ditekankan. Kalimat ini akan tidak menjadi bervariasi apabila seorang pakar walet menyetujui bahwa alasan penggunaan sarang walet imitasi lebih menekankan aspek keamanan. Nah, di sini menyetujui dengan menekankan ini menjadi tidak variasi akan membuat kesan yang monoton kepada si pembacanya. Oke, jadi demikian beberapa ciri-ciri utama dalam sebuah pembentukan kalimat efektif yang baik dan benar dalam bahasa Indonesia. Jadi, pembentukan kalimat efektif itu mensyaratkan penguasaan terhadap tata bahasa Indonesia,
kreativitas dalam penggunaan kata, dan daya nalar yang baik. Nah, penguasaan terhadap tata bahasa Indonesia di sini akan menghindari penulis dari ketidakcermatan dalam menilai kelengkapan gagasan di dalam kalimat dan kepaduan antar unsur pembentuk kalimatnya. Sedangkan kreativitas dalam penggunaan kata di sini akan memudahkan penulis dalam pembuatan variasi kalimat dan penghematan katanya. Dan yang dimaksud dengan daya nalar yang baik di sini adalah penulis itu akan mudah untuk membuat kalimat yang lebih masuk akal di dalam penulisannya. Oke? Jadi demikianlah materi untuk hari ini, di mana materi keempat ini sudah kita bahas dan kalian sudah mengetahuinya bagaimana cara untuk membuat kalimat efektif yang baik dan benar dalam sebuah penulisan kalimat di dalam sebuah penulisan laporan, agar kalimat tersebut menjadi lebih efektif dan menjadi lebih segar, dan apa yang terpikirkan oleh kalian sebagai penulis di dalam tulisan kalian dalam sebuah laporan, yaitu sebuah gagasan, ini terbaca oleh si pembacanya. Oke, begitu saja untuk materi hari ini. Jadi saya tutup pertemuan ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya, dan tolong diulang-ulang kembali agar kalian lebih memahami isi daripada materi ini. Demikianlah, terima kasih dan selamat pagi.